Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya, namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam, ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati. Apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli dua. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah, tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup baru diserahkan setelah mati namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mimda tema taya bawati. Jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan, judulnya sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Aja tanya-tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu ini, maka biar supaya jangan dapat dibaginya. Ini untuk kau, untuk kau. Adapun kau matilah kau tak dapat. Tak bisa. Maka kita kalau salah jangan salah 2 kali. Dulu salah kita karena tak mendidik dia. Dulu salah kita tak mengajar dia. Sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Kita yang salah. Maka pembagian harta warisan hak dia ada pada harta kita, karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita, kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu, didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik tak juga baik, takdir seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi dia tetap punya jatah harta setelah kita meninggal. Bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunnar rubu'u. Kalau kamu punya anak maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak suami dapat setengah. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki, lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga, laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan, bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan nih kepada anak cucu kita, kalau tidak nanti kita akan salah, anak cucu kita akan salah, dan dia menjadi mengalir amal salah, bukan amal Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu, 1 juta, 100 orang berarti 100 juta. Terkumpullah duit 100 juta.
Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustadz? Baitul Mal wa Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi, Baitul Mal. Koperasi, Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa? Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wa Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum syariah. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, boleh foto gak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuannya Pak Ustadz? Apa tujuan Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustadz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustadz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wa Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustadz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang, tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang. 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi, pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tamwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam.